Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian menonton video ini. Ya, kembali lagi di ngobrolin bola bersama gue, ya, Raffi Eka. Di sesi ini sebenarnya gue hanya ingin membahas ya apapun tentang dunia bola yang menurut gue tertarik untuk dibahas. Mari kita diskusikan di sesi ini, gitu. Dan pada kesempatan kali ini gue pengen mengumumkan, pengen mengannounce, pengen mengumumkan sih sebenarnya, jatuhnya ingin merilis versi pemain-pemain terbaik gue menurut gue. Alah, gimana sih kata-katanya, intinya di video kali ini gue pengen merilis squad kesebelasan terbaik di 2020 versi gue, karena belakangan FIFA telah meluncurkan kesebelasan terbaik FIFA Pro 2020 dan ya sudah meluncurkan kesebelasan terbaik menurut FIFA. Dan dengan itu gue pengen merilis juga versi gue. Jadi pemain-pemain yang akan gue sebutkan ini adalah pemain-pemain yang terbaik menurut gue di posisi mereka di tahun 2020 ini. Oke, kita mulai dari kiper. Sangat tidak afdol kalau kita tidak sebut Manuel Neuer. Neuer. Ya, pokoknya Manuel Neuer. Ya, kiper Bayern Munich. Kiper Bayern Munchen yang tahun ini sangat konsisten mengantarkan Bayern juara Liga, juara DFB, terus juara Champions juga, dengan ya banyak saves yang gemilang ia lakukan. Dengan bukan hanya itu tapi mentalitas dia di lapangan juga mampu membuktikan bahwa dia memang kiper terbaik di tahun ini gitu. Dan selanjutnya adalah formasi yang digunakan ini kan tadi kiper, dan formasi selanjutnya yang akan gue gunakan untuk pemain selain kiper itu adalah 4-2-3-1. Why kenapa gue pilih ini? Kenapa? Formasi ini gue bilang sangat matang, sangat benar-benar kalau dilihat dari tim-tim yang memakai ini, ya seperti Bayern Munchen, terus City terkadang memakai 4-2-3-1. Terus banyak banget tim yang sebenarnya memakai formasi ini, dengan dilihat bagaimana mereka memainkan sepak bola yang stabil. Dengan menyerang mereka benar-benar sangat menekan, sangat membuat tim lawan kesusahan, dan saat defense pun mereka sangat stabil. Dan itu yang dicontohkan Bayern Munchen itu yang dicontohkan Bayern Munchen di tahun ini, di mana mereka menggunakan 4-2-3-1 yang sangat-sangat begitu efektif dan efisien. Bagaimana peran Thomas Muller di belakang Lewandowski yang sebenarnya sangat gak tergantikan gitu loh. Dan ya itulah mengapa tim Bayern Munchen ini tahun ini sangat begitu tim yang begitu komplit ya kalau dibilang. Ya, dan untuk back ada dua, ya iya dong, 4-2-3-1 pasti dua back. Dan dua back ini adalah, yang pertama adalah Sergio Ramos. Ya, Sergio Ramos. Kenapa sih, padahal cuma nganterin Madrid juara Liga doang. Ya, secara individual Ramos adalah masih gak tergantikan lah di posisi back ini, karena mentalitas juara dia sangat tinggi, mentalitas pengen menangnya, semangatnya, spiritnya. Dan dia bukan back yang cuma sebagai defense doang gitu, sebagai orang paling belakang, tapi ketika ofensif dia benar-benar begitu mau bantu build up gitu. Apalagi terkadang kalau Madrid tertinggal, dia benar-benar dia jadi second striker gitu di belakang Benzema. Ya begitulah bagaimana spirit Sergio Ramos, yang menurut gue masih pantas dibilang back terbaik di tahun ini. Dan yang kedua adalah back yang mendampingi Sergio Ramos adalah Koulibaly bersama Napoli. Menurut gue cukup brilian dan cukup dibilang bahwa back yang cerdas dalam defense. Dia sangat bisa marking, sangat-sangat bagus. Dia benar-benar positioning di belakang sangat paham. Timingnya dia mengerti bagaimana timing ketika harus tackling, marking. Dan itu yang gue perhatikan ketika Barcelona ketemu Napoli. Koulibaly ini memang luar biasa, apalagi untuk dia posturnya tinggi, dia punya spirit juga. Dan itulah kenapa menurut gue memasang dia didampingi di Sergio Ramos di posisi back, ya Koulibaly. Dan selanjutnya setelah back kita masuk ke back kanan, wing back kanan. Dan back kanan terbaik dari 2020 versi gue menurut gue adalah Trent Alexander-Arnold. Ya,
kita singkat Arnold aja, Arnold ya. Kalau Arnold save dong. Yaudah, Trent aja, Trent. Trent ini adalah salah satu wingback kanan yang menurut gue di 2020 ini masih belum punya saingan yang begitu kompetitif untuk di posisinya dia gitu. Yang pertama dia sangat lincah, terus agresif juga saat menyerang, saat pressing, apalagi tim ketika memegang bola, overlap dia sangat timingnya pas. Dan yang terpenting apalagi dengan ciri permainan Liverpool, crossing dari Trent tuh benar-benar luar biasa gitu, luar biasa dalam arti akurasinya bagus, sangat mengarah, dan dia juga sangat apa ya, kalau gue bilang body balance-nya itu bagus, apa sih namanya, spiritnya gitu ada. Dia kalau bertahan juga nggak pernah gentar lawannya, segede apapun, selincah apapun. Dan ya untuk wingback kanan belum ada yang bisa sekompetitif untuk menyaingi Trent itu menurut gue. Dan ya wingback kanan versi terbaik 2020 versi gue adalah Trent Alexander-Arnold. Wingback kiri terbaik 2020 versi gue adalah Alphonso Davies. Ya, Alphonso Davies yang masih berumur 20 tahun tuh 19 tahun ya. Yang masih berumur 20 tahun gue rasa berhak untuk mendapatkan wingback kiri terbaik di posisinya di tahun ini, karena di umur yang masih segini dia punya sebuah visi yang bagus, terutama apalagi ketika lawan Barca yang dibantu itu. Ya. Dia punya body balance yang bagus, dia tahu kapan harus overlap, dia kapan tahu harus mundur, apalagi dia punya speed yang bagus, buktinya Nelson Semedo sampai terpongkeng waktu itu. Ya, terus dribble dia juga bagus, dan dia juga berani nusuk ke depan, dan dia konsisten melakukan itu ya walaupun kemarin baru cedera. Ya tapi untuk posisi ini Alphonso Davies layak untuk diberikan wingback kiri terbaik di 2020 versi gue. Dan central midfielder yang pertama adalah Sergio Busquets. Ya walaupun banyak yang mungkin bilang Busquets udah jelas sekarang udah tua, udah nggak kayak dulu lagi, udah kayak udah jelek, udah tua, udah rapuh gitu. Pasti banyak yang bilang begitu. Tapi tunggu dulu. Gue mengutip salah satu quotes dari pelatih Spanyol waktu itu tahun 2010-an, siapa sih? Vicente del Bosque. Vicente del Bosque. Ya, Vicente del Bosque. Dia mengutip kata-kata bahwa ketika Anda melihat permainan, Anda tidak melihat Busquets, tapi ketika Anda melihat Busquets, Anda melihat seluruh permainan. That's why. Dia benar-benar sebagai penghubung yang baik, sebagai punya visi yang bagus, bagaimana ia mengalirkan bola ke depan, kontrol bola yang sangat ciamik kalau menurut gua, dan secara defensif dia juga lumayan bagus ya, walaupun memang sprintnya masih kurang. Tapi untuk seorang midfield dengan visi seperti Busquets tuh bagi gue jarang banget, makanya gue pilih Busquets untuk tahun ini dapat midfield terbaik. Dan selanjutnya adalah gelandang double pivot untuk menemani Busquets ini, karena Busquets ini kan lebih defensif ya. Kalau dalam arti ofensifnya bagus, cuma masih kurang gitu. Dan makanya di double pivot ini untuk menutupi kekurangan itu, gue memasang satu midfielder terbaik tahun ini adalah Thiago Alcantara. Pasti dia punya visi yang jelas, kontrolnya bagus, dribblenya bagus, visi dia tahu kapan timingnya harus maju ke depan, kapan tahu harus bantu dari lini ke lini, kapan dia harus trupas. Dan yang terlebih adalah visinya dia sangat bagus, apalagi memang dia didikan La Masia di Barca. Thiago gue percayakan untuk mengisi double pivot bersama Busquets, karena Thiago akan jauh lebih ofensif untuk menutupi kekurangan Busquets. Jadi dia bisa maju pun sangat bagus, sangat agresif, dan ketika defense dia bisa bagus juga gitu. Secara itu dia punya pemain yang stabil di lini tengah gitu. Dan selanjutnya adalah sayap penyerang kanan. Siapa lagi kalau bukan Lionel Messi. Lionel Messi masih terbaik untuk di posisi itu. Belum ada yang mampu sekompetitif Lionel Messi di posisi itu, apalagi dia punya visi terbaik, dribblenya jangan ditanya, umpan dia masih juara lah untuk sekelas midfield. Yang terpenting adalah dia masih konsisten juga ya, walaupun memang menurunnya itu bukan karena
umur, tapi karena mungkin gaya baru di Barcelona yang dimana Koeman membawakan 4-2-3-1 yang biasanya kan 4-3-3, sekarang menjadi 4-2-3-1. Gue rasa memang perlu ada adaptasi lagi seorang Lionel Messi, karena dengan gaya baru berarti cara baru untuk Messi menemukan performa terbaiknya lagi. Dan selanjutnya sayap penyerang kiri, siapa lagi kalau bukan Cristiano Ronaldo. Pasti bakal banyak yang bilang tukang diving. Stop say that. Kalau kalian melihat bagaimana Ronaldo meng-carry Juventus, bagaimana dia benar-benar punya sebagai jiwa pemimpin yang bagus di lapangan, dan yang paling gue kagumin adalah dia masih punya punya jiwa haus golnya, punya predator di depan gawang. Dia masih punya dan masih begitu ganas kalau gue bilang. Insting golnya dia tuh masih tinggi, dan itulah untuk penyerang umur 35 tahun dan pengalaman sebanyak itu dengan insting gol yang tinggi juga. Cristiano Ronaldo di sisi kiri ini masih sangat penting gitu. Pemain terbaik second striker versi Rafael adalah Erling Haaland. Erling Haaland adalah salah satu pemain yang gue kagumi juga dengan di usianya baru berapa ya? 20 atau 21, 20 ya. Yang masih muda banget. Dia udah punya bagaimana fleksibilitas yang sangat tinggi, di depan gawang dia sangat tajam dan insting golnya sangat tinggi, dan dia juga bisa ditaruh sebagai striker murni atau terkadang di belakang striker, dan dia bisa melakukan tugas itu dengan baik. Dan terpenting adalah hal ini adalah pekerja keras banget. Dia walaupun defense dia bantu, benar-benar bantu, dan dia bantu pressing dengan sangat bagus, dan di depan gawang pun Erling Haaland sangat luar biasa gitu. Terbukti bahwa di Dortmund pun dia bersinar banget, dan that's why gue memilih posisi second striker. Di belakang striker itu adalah Erling Haaland. Dan selanjutnya posisi striker tidak usah diomongkan lagi karena sudah pasti Lewandowski. Dan Lewandowski menjadi pemain yang cukup gue bilang terbaik di tahun ini, karena di umur yang segitu dia semakin matang, punya pengalaman yang tinggi juga, insting gol yang tinggi, entah pun dari headernya yang akurasinya bagus, postur tubuh yang bagus, dan dia juga menjadi pemantul bola yang bagus juga. Dan apalagi kalau dia udah di depan gawang, pasti bola di kaki dia itu pasti gol. Itu yang dibutuhkan pasti oleh striker, apalagi di sepak bola modern kali ini ya, dengan efektivitas. Pasti Lewandowski ini sangat matang di tahun ini dan sangat luar biasa, menunjukkan kemampuan yang sangat luar biasa juga. Dan sekian kesebelasan terbaik di 2020 versi gue kali ini. Ya, lagi-lagi ini adalah pendapat murni gue, apa yang gue tonton, apa yang gue lihat, dan apa yang gue perhatikan selama ini. Dan jadi ya murni pendapat gue. Dan kalau kalian merasa pemain ini terlalu mediocre, pemain ini terlalu abal-abal nih, nggak bilang terbaik nih, jangan ya, kalian silahkan komen di bawah, komen aja, terserah kalian mau siapa, tulis Rico 9 juta, tulis di bawah ya. Kalau kalian suka video ini, dan jangan lupa like and share, ada tombol 5 tuh, like and share, dan jangan lupa juga subscribe ya, jangan lupa lagi subscribe, intinya itu. Dan sekian video kali ini, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan dimanapun kalian menonton video ini, terima kasih, saya pamit.